Mesir kuno adalah peradaban kuno di sebelah timur laut benua Afrika, yang berpusat di daerah hilir Sungai Nil, yakni kawasan yang kini menjadi wilayah negara Mesir. Stabil, masing-masing diantarai oleh periode ketidakstabilan yang dikenal sebagai periode menengah. Mesir kuno mencapai puncak kejayaannya pada masa Kerajaan Baru. Selanjutnya, peradaban ini mulai mengalami kemunduran. Mesir ditaklukkan oleh kekuatan-kekuatan asing pada periode akhir. Kekuasaan Fir'aun secara resmi dianggap berakhir pada sekitar 31 SM, ketika Kekaisaran Romawi menaklukkan dan menjadikan wilayah Mesir Ptolemes sebagai bagian dari provinsi Romawi. Meskipun ini bukanlah pendudukan asing pertama terhadap Mesir, periode kekuasaan Romawi menimbulkan suatu perubahan politik dan agama secara bertahap di lembah Sungai Nil. Peradaban Mesir kuno didasari atas pengendalian keseimbangan yang baik antara sumber daya alam dan manusia. Seperti irigasi teratur terhadap lembah Nil. Pendayagunaan mineral dari lembah dan wilayah gurun di sekitarnya. Perkembangan sistem tulisan dan sastra. Organisasi proyek kolektif. Perdagangan dengan wilayah Afrika Timur dan Tengah serta Mediterania Timur, serta kegiatan militer yang menunjukkan kekuasaan terhadap kebudayaan negara, suku bangsa tetangga pada beberapa periode berbeda.
Pencapaian-pencapaian peradaban Mesir kuno antara lain teknik pembangunan monumen seperti piramida, kuil, dan obelis. Pengetahuan matematika. Teknik pengobatan. Sistem irigasi dan agrikultur. Kapal pertama yang pernah diketahui. Teknologi tembikar glasir bening dan kaca. Sastra Mesir kuno. Dan traktat perdamaian pertama yang pernah diketahui. Mesir telah meninggalkan warisan yang abadi. Seni dan arsitekturnya banyak ditiru, dan barang-barang antik buatan peradaban ini dibawa hingga ke ujung dunia. Reruntuhan-reruntuhan monumentalnya menjadi inspirasi bagi pengelana dan penulis selama berabad-abad. Pada masa pra dan awal dinasti, iklim Mesir lebih subur daripada saat ini. Sebagian wilayah Mesir ditutupi oleh sabana berhutan dan dilalui oleh ungu lata yang merumput. Flora dan fauna lebih produktif dan Sungai Nil menopang kehidupan unggas-unggas air. Perburuan merupakan salah satu mata pencaharian utama orang Mesir. Selain itu, pada periode ini, banyak hewan yang didomestikasi. Sekitar tahun 5500 SM, suku-suku kecil yang menetap di lembah Sungai Nil telah berkembang menjadi peradaban yang menguasai pertanian dan peternakan. Badari di Mesir Hulu, yang dikenal akan keramik, peralatan batu, dan penggunaan tembaga. Dengan baik, di bawah pengarahan wazir, pejabat-pejabat negara mengumpulkan pajak, mengatur proyek irigasi untuk meningkatkan hasil panen, mengumpulkan petani untuk bekerja di proyek-proyek pembangunan, dan menetapkan sistem keadilan untuk menjaga keamanan. Dengan sumber daya surplus yang ada karena ekonomi yang produktif dan stabil, negara mampu membiayai pembangunan proyek-proyek kolosal dan menugaskan pembuatan karya-karya seni istimewa. Piramida yang dibangun oleh Djoser, Khufu, dan keturunan mereka merupakan simbol peradaban Mesir kuno yang paling diingat. Seiring dengan meningkatnya kepentingan pemerintah pusat, muncul golongan juru tulis dan pejabat berpendidikan yang diberikan tanah oleh Fir'aun. Sebagai bayaran atas jasa mereka, Fir'aun juga memberikan tanah kepada struktur-struktur kultus kamar mayat dan kuil-kuil lokal untuk memastikan
bahwa institusi-institusi tersebut memiliki sumber daya yang cukup untuk memuja Fir'aun setelah kematiannya. Pada akhir periode Kerajaan Lama, 5 abad berlangsungnya praktik-praktik feudal pelan-pelan mengikis kekuatan ekonomi Fir'aun. Fir'aun tak lagi mampu membiayai pemerintahan terpusat yang besar. Fir'aun adalah raja yang berkuasa penuh atas negara dan memegang kendali atas semua tanah dan sumber dayanya. Fir'aun juga merupakan komandan militer tertinggi dan kepala pemerintahan, yang bergantung pada birokrasi pejabat untuk mengurusi masalah-masalahnya. Yang bertanggung jawab terhadap masalah administrasi adalah orang kedua di kerajaan, sang wazir, yang juga berperan sebagai perwakilan raja yang mengkoordinir survei tanah, kas negara, proyek pembangunan, sistem hukum, dan arsip-arsip kerajaan. Sebagian besar perekonomian diatur secara ketat dari pusat. Bangsa Mesir kuno belum mengenal uang koin hingga periode akhir sehingga mereka menggunakan sejenis uang barter, berupa karung beras dan beberapa deben, satuan berat yang setara dengan 91 gram, tembaga atau perak sebagai denominatornya. Pekerja dibayar menggunakan biji-bijian. Pekerja kasar biasanya hanya mendapat 5 karung, 200 kg, biji-bijian per bulan, sementara mandor bisa mencapai 7 karung, 250 kg, per bulan. Harga tidak berubah di seluruh wilayah negara dan biasanya dicatat untuk membantu perdagangan. Misalnya, kaos dihargai 5 deben tembaga sementara sapi bernilai 140 deben. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, uang koin mulai dikenal di Mesir. Awalnya koin digunakan sebagai nilai standar dari logam mulia dibanding sebagai uang yang sebenarnya. Baru beberapa abad kemudian uang koin mulai digunakan sebagai standar perdagangan. Masyarakat Mesir kuno ketika itu sangat terstratifikasi dan status sosial yang dimiliki seseorang ditampilkan secara terang-terangan. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani. Namun demikian hasil pertanian dimiliki dan dikelola oleh negara, kuil, atau keluarga ningrat yang memiliki tanah. Seniman dan pengrajin mempunyai status yang lebih tinggi dari petani, namun mereka juga berada di bawah kendali negara. Bekerja di toko-toko yang terletak di kuil dan dibayar langsung dari kas negara. Juru tulis dan pejabat menempati strata tertinggi di Mesir kuno, dan biasa disebut kelas kilt putih, karena menggunakan linen berwarna putih yang menandai status mereka. Mesir kuno memandang pria dan wanita, dari kelas sosial apapun kecuali budak, sama di mata hukum. Yang dapat menjatuhkan denda pada pasangannya bila terjadi perceraian. Dibandingkan bangsa lainnya di Yunani, Roma, dan bahkan tempat-tempat lainnya di dunia, wanita di Mesir kuno memiliki kesempatan memilih dan meraih sukses yang lebih luas. Wanita seperti Hatshepsut dan Cleopatra bahkan bisa menjadi Fir'aun. Namun, wanita di Mesir kuno tidak dapat mengambil alih urusan administrasi dan jarang yang memiliki pendidikan dari rata-rata pria ketika itu. Kondisi geografi yang mendukung dan tanah di tepi Sungai Nil yang subur membuat bangsa Mesir mampu memproduksi banyak makanan dan menghabiskan lebih banyak waktu dan sumber daya dalam pencapaian budaya, teknologi, dan artistik.
Pengaturan tanah sangat penting di Mesir kuno karena pajak dinilai berdasarkan jumlah tanah yang dimiliki seseorang. Pertanian di Mesir sangat bergantung kepada siklus Sungai Nil. Bangsa Mesir mengenal 3 musim: ahad, banjir, peret, tanam, dan semu, panen. Musim banjir berlangsung dari Juni hingga September, menumpuk lanau kaya mineral yang ideal untuk pertanian di tepi sungai. Setelah banjir surut, musim tanam berlangsung dari Oktober hingga Februari. Petani membajak dan menanam bibit di ladang. Irigasi dibuat dengan parit dan kanal. Mesir hanya mendapat sedikit hujan, sehingga petani sangat bergantung dengan Sungai Nil dalam pengairan tanaman. Dari Maret hingga Mei, petani menggunakan sabit untuk memanen. Selanjutnya, hasil panen dirontokkan untuk memisahkan jerami dari gandum. Proses penampian menghilangkan sekam dari gandum, lalu gandum ditumbuk menjadi tepung, diseduh untuk membuat bir, atau disimpan untuk kegunaan lain. Bangsa Mesir menanam gandum emmer dan jelai, serta beberapa gandum sereal lain, sebagai bahan roti dan bir. Tanaman-tanaman flax ditanam dan diambil batangnya sebagai serat. Serat-serat tersebut dipisahkan dan dipintal menjadi benang, yang selanjutnya digunakan untuk menenun linen dan membuat pakaian. Papirus ditanam untuk pembuatan kertas. Sayur-sayuran dan buah-buahan dikembangkan di petak-petak perkebunan, dekat dengan permukiman, dan berada di permukaan tinggi. Tanaman sayur dan buah tersebut harus diairi dengan tangan. Sayur-sayuran meliputi bawang perai, bawang putih, melon, skuas, kacang, selada, dan tanaman-tanaman lain. Anggur juga ditanam untuk diolah menjadi wine. Segi geografi inilah yang menjadikan Mesir pada saat itu sebagai penyokong terbentuknya society dalam lingkup yang besar. Pada dasarnya hal-hal tersebut menjadi dasar dalam pembentukan. Hal-hal lain meliputi hukum, seni, perdagangan, bahasa, tulisan, bahkan ilmu pengetahuan. Demikian pembahasan tentang kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.